Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pada hari ini kami akan melaksanakan asistensi untuk kegiatan tugas kami. Semoga tugas kami bermanfaat bagi pengetahuan tentang sejarah gereja, khususnya gereja-gereja yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya. Semoga makalah yang kami akan buat menjadi makalah yang memberikan pengetahuan bagi umat Katolik dan masyarakat tentang sejarah gereja yang kami pilih menjadi judul dan tema makalah kami. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, asistensi yang pertama ini saya hanya ingin mengatakan sesuai dengan hasil observasi saya, pertanyaan saya kepada beberapa tadi, ada yang belum pergi ke lapangan. Saya berharap pada minggu ini semuanya sudah ke lapangan ya. Jika tidak bisa menemui pastor paroki, bisa menuju ke sekretariat dan mencari orang yang dituakan di paroki itu yang bisa memberikan informasi tentang ya bagaimana paroki itu terbentuk, atau ada referensi-referensi yang bisa didapat dari sumber-sumber dari internet, tapi itu sumbernya dianggap sumber sekunder ya. Jadi kalau kita melakukan yang namanya observasi, kita harus mulai mendatangi tempat ya. Kemudian yang kedua, kita mulai bertanya sumber-sumber primer yang paling memungkinkan untuk kita bertanya. Nah, ada sumber yang paling mudah, kita bisa mendatangi kuskupan ya. Kuskupan itu di depan Universitas Katolik Agustinus Hippo. Mungkin ada semacam referensi atau keterangan mengenai ya 11 paroki yang kita akan tulis masing-masing ya. Jadi kita datangi di situ, ada ndak semacam referensi dari kuskupan, sehingga nanti referensi dari kuskupan itu menjadi sumber primernya, karena yang paling tahu sejarah berdirinya ya suatu gereja, khususnya di Kuskupan Agung Pontianak, ya pasti di Sekretariat Kuskupan Agung Pontianak. Nah, makanya saya katakan alma mater, kemudian kartu tanda mahasiswa itu harus dibawa untuk ya mengenalkan diri kepada ya sekretariat di Kuskupan Agung Pontianak. Itu ya, selain mendatangi memang gereja paroki yang bersangkutan. Mohon dibuka ya kameranya supaya saya bisa melihat siapa yang hadir. Nah, itu ya. Jadi sumber primernya itu harus ada. Nah, sedangkan sumber sekunder itu berasal dari internet, kemudian mungkin dari wawancara di DPP-nya ya, atau salah satu dari sekretariatnya, atau ada tulisan-tulisan dari sekretariat, itu bisa juga menjadi sumber primer. Jadi sumber primer itu adalah sumber tulisan langsung yang dicatatkan oleh otoritas yang paling berkompeten. Yang paling berkompeten itu adalah Kuskupan Agung Pontianak, dan juga ya mungkin sudah ditulis oleh ya paroki setempat. Nah, kalau ada catatan atau itu boleh diminta atau difotokopi. Itu untuk menjadi, atau kalau paling mudah sekarang dipoto ya. Kemudian kan nanti di dalam aplikasi itu kan ada namanya PDF, sehingga kita ya tidak perlu kita memotokopi, kita bisa foto sumber primernya. Biasanya enggak banyak sih catatan-catatannya. Kita bisa ambil buku-buku atau apa yang sudah digarap oleh paroki setempat. Nah, kalau ada foto-foto pastor parokinya, itu boleh dipoto juga. Nanti dibuat semacam dokumentasi bahwa pastor paroki ini ada, pastor paroki ini ada ya. Kalau ada catatan-catatan riwayatnya bisa dipoto. Nah, itu sebagai salah satu bentuk kita membuat ya semacam dokumentasi bagaimana prosesnya begitu. Nah, itu untuk ini ya, kita mendapatkan informasi dari ya sumber primernya. Jadi sumber primer itu kita datangi otoritas Kuskupan Agung Pontianak. Selain kita mendatangi ya gereja paroki yang kita akan lakukan penulisan karya tulis ilmiah kita, makalah kita. Nah, itu. Jadi minggu ini itu sudah bisa disajikan
Nah, untuk sumber sekunder ya bisa dicari di internet, disesuaikan, betul tidak? Dikomparasi dengan sumber primer. Jadi, yang paling akurat itu adalah sumber primer ya. Sedangkan sumber sekunder itu biasanya berasal dari berita internet. Nah, berita internet itu kita bisa cari misalnya di Google. Ya kan, apakah ada informasi ya kalau mengenai Keuskupan Agung Pontianak dan juga mengenai gereja, beberapa gereja mungkin mudah mencarinya. Ya, karena ya tinggal kalian search di situ, kalian udah dapatkan sumbernya. Ya. Jadi tinggal kalian olah, kalian paraphrasekan. Tahu ya paraprase itu? Kalian olah kata dengan menggunakan kata-kata kalian, tetapi kalian sudah memiliki tema. Kan ada 4 anggota kelompok ya. Jadi ketua dan anggota-anggotanya itu ya memparaphrasekan hal itu begitu. Jadi itu dulu ya. Jadi judulnya udah saya kasih, tinggal kalian memparaphrasekannya. Bagaimana memparaphrasekannya? Ya kalian tahulah misalnya padanan katanya. Tetapi untuk kutipan-kutipan langsung, misalnya kutipan dari sumber primer itu tidak bisa diparaphrase. Jadi misalnya menurut catatan ya buku pencatatan pembentukan paroki di Keuskupan Agung Pontianak tahun misalnya ya tahun 1960. Nah, itu udah sumber primer tuh maksudnya. Jadi mengutip catatan langsung itu harus disajikan. Makanya referensinya. Tetapi kalau sumber sekunder itu artinya ya dia berita-berita di internet. Ya misalnya paroki katedral sudah 115 tahun kan begitu. Nah, itu bisa di ini. Nah, siapa pastor paroki pertama, pastor paroki kedua, ketiga, keempat, pastor parokinya itu. Nah, itu kalian tulis karena itu menyangkut yang namanya sejarah. Nah, sampai di situ bisa dipahami atau ada pertanyaan? Silakan. Dari kelompok 1 mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Iya, silakan. Untuk bagian dokumentasi itu dokumentasi pada saat misa atau wawancara aja, Pak? Terima kasih. Ya, dokumentasi itu sebenarnya adalah gambar-gambar. Ya, kalian buat gambarnya jangan terlalu banyak. Maksudnya terlalu banyak tuh menghabiskan. Ya, kalian gambar yang secukupnya, misalnya satu lembar itu ya kan terdiri atas 4 gambar atau 6 gambar ya. Jadi lampiran-lampiran gambar-gambarnya itu ya dari misalnya gereja perdananya ya. Kemudian kalau untuk masalah misa di parokinya kan itu bisa diambil juga dari internet. Ya, tapi kalau mau foto langsung pas saat kita misa juga bisa, tetapi ya lebih akurat ya ketika misalnya tahun ini misalnya ya. Jadi gereja pada tahun pertama kali ini, nah itu. Nah, mengapa? Karena itu menjadi semacam dokumentasi kalian misalnya. Kalau gereja 50 tahun usianya, ya 50 gambar lah. Pernah enggak ada seperti itu gitu. Tetapi kalau tidak dapat ya biasa periode waktu. Misalnya periode pertama, gereja pertama itu periode 5 tahun 1 sampai 5 tahun seperti ini, 5 sampai 10 tahun seperti ini, 10 sampai 15 tahun ini. Nah, itu. Nah, kalau mengambil foto waktu misa itu mungkin lebih pada dokumentasi kita waktu up to date kita datang ke sana. Silakan saja misalnya kalian tidak datang pada saat misa. Ya, bisa jadi pada saat hari biasa. Ya kalian ambil latar belakang depannya saja kan. Kalau diperbolehkan ambil latar belakang di dalam sudah dapat izin ya silakan saja kan begitu. Tetapi gambar-gambar foto dalam gereja itu sepertinya sudah tersedia. Ya, beberapa paroki itu sudah memoto dan banyak juga ya foto-foto yang sudah ada untuk beberapa paroki itu ya. Kalau kalian search misalnya di Google, misalnya paroki katedral Tempo dulu, itu udah masih ada ya. Jadi sumber fotonya itu kalian cantumkan. Sumber fotonya itu ya, kalian cantumkan, tulis didapat dari ya, misalnya ya,
harus ada websitenya. Kalau kalian tidak mengambil foto langsung, kalau kalian mengambil foto langsung, sumber dokumentasi diambil dari foto yang ada diambil tanggal sekian di sekretariat paroki. Gitu ya. Kalau ngambil foto ya. Jadi fotonya itu ya pokoknya jelas, tidak perlu satu halaman full. Kalian bagi saja fotonya itu, misalnya satu kertas itu, misalnya 4 foto. Nah, 4 foto kalian tulis di bawah keterangannya tuh, ya. Nah, supaya itu ya enggak masalah kan, karena makalah. Jadi misalnya foto A itu tahun ini, tahun ini, tahun ini, tahun ini kan begitu. Ya sesuai dengan ini tahun pemberkatan gerejanya seperti itu. Nah itu, jadi sumber fotonya diambil dari mana? Kalau fotonya moto langsung, dokumentasi diambil langsung tanggal sekian. Nah itu harus ada sumber referensinya. Nah itu ya. Ya, sampai di situ gimana? Udah jelas? Dari Jelas, Pak. ya dari kelompok 2 ada? Gimana kelompok 2? Kelompok 1 paroki katedral ya. Gimana? Ada kelompok 1 berapa orang? Coba saya mau dengar suaranya. Bentar loh. Kelompok 1 gimana? Berapa orang? Kan ada 4 orang. 5 orang kelompok 1 ya. Kita 4 orang, Pak. Bukan 5 orang. Siapa kelompok berapa yang 5 orang kemarin? Kan 45 orang. Kita yang 1 itu, Pak, mereka ke Sisilia kalau tidak salah. Yang Ya, 5 orang. maksudnya kelompok 1 itu kan 5 orang kan? Iya, Pak, 5 orang. Nah, 5 orang. Ada semua orangnya sekarang. Miguel Jumat tidak bisa ikut bergabung, Pak. Ya, enggak apa-apa. Misalnya ada 4 orangnya ada ya. Nah, saya mau tahu kemajuannya udah sampai di mana tuh? Sumber-sumber fotonya udah dapat? Udah ke sana? Belum, Pak. Minggu ini kami akan terjun langsung ke lapangannya. Oh gitu. Ya, saya harapkan foto-foto sebelumnya itu udah dapat dari download internet ya. Jadi ada yang ditugaskan untuk mengedit fotonya itu. Nah, kalau memotong fotonya, jangan fotonya itu ditarik vertikal, nanti dia akan mengembang. Tariknya dari sisi sudutnya itu, ya, komposisinya. Kalau mau memotongnya juga pakai crop, ya, potong itu proporsional gitu. Dan jangan memotong yang substansi misalnya. Misalnya dulu sejarah ya paroki Santa Cecilia dulu itu ya dia stasi. Jadi sebelum jadi paroki itu ada stasi. Berapa lama stasinya? Itu boleh ditulis sebagai ini ya. Gitu juga ya masing-masing tuh. Di mana bangunan pertamanya, kemudian ya pastor-pastor yang ada tahun berapa ya ditelusuri itu. Ya. Kemudian umat pertama kali ya tercatat berapa ya. Saya pikir itu menjadi kita bisa cari itu sumbernya itu ya sumber sekundernya rata-rata ya ada di internet. Nah, baik untuk kelompok 1 ya. Kalau ada masalah itu bisa nanti begini, kalau ada itu bisa dikonsultasikan langsung ya. Kalau memang mau konsultasi dia asistensi per kelompok ya, nanti kalau enggak pakai Google Meet pun pakai WA pun bisa juga. Baik, kelompok 2 paroki. Kami paroki Agustinus, Pak. Paroki Agustinus sudah ke lapangan? Belum, Pak. Rencananya waktu itu sih ada perwakilan dari kelompok kami, tapi dia enggak jadi. Tapi ada dia chat ketua umatnya kalau enggak salah, tapi kata ketua umatnya sekretariatnya dia tuh belum terlalu paham gitu, Pak. Jadi dia suruh ke sekretariat dulu katanya. Ya, sebenarnya tuh ada dosen kita yang bisa diwawancarai. Dia dulu lama di sekretariat paroki Santo Agustinus. Itu Bu Dr. Carolina Ona tuh. Sebenarnya ya. Ya, karena kalian makanya asistensi itu dibuat tujuannya. Mengapa kalian harus perlu mencari
yang namanya ya wawancara kepada orang-orang yang berkompeten, makanya kalian bisa cari di situ. Nah, beliau punya waktu, Bu, saya mau nanya nih gimana nih. Nah, nanti kan dia akan arahkan ya kalau mau diwawancarai dan bagaimana. Nah, yang paling utama tuh nanti itu foto kalian berempat atau berlima di paroki itu. Pada saat gerejanya sedang ya itu harus ada. Semuanya harus ke lapangan, enggak bisa perwakilan begitu, Pak. Tapi kalau untuk wawancaranya misalnya perlu wawancara beberapa kali ya ditugaskan satu orang untuk wawancara, satu orang ya kan. Kan ada 5 orang. Jadi enggak mesti Yap. 5 orang langsung wawancara begitu. Tapi kalau untuk foto bersamanya wajib tuh harus ke lapangan. Saya pikir kalau ke lapangan ya hari-hari ini ya bisa kan. Walaupun tidak dapat wawancara tetapi sudah tahu. Nah, untuk wawancara-wawancaranya ya mau semua juga boleh tetapi tidak efektif karena nanti mungkin ada yang kekurangan bahannya. Jadi ditugaskanlah misalnya 2 orang ya kan. Nah, atau ditugaskan 1 orang ya. Kita kurang foto nih, kurang ini nih. Nah, begitu dan sebagainya. Ya kalau menunggu ya Iya, Pak. kita tidak akan selesai. Baik, kelompok 3 gimana? Kelompok 3 di Paroki Keluarga Kudus, Pak. Paroki Keluarga Kudus sudah ke lapangan ya? Sudah, Pak. Ya, itu kebetulan ada Pastor Greg juga dosen kita di situ, ya bisa ditanya. Atau lebih enak langsung memang ke sekretariatnya, kayaknya mereka sudah punya buku sumber primernya itu. Kalian tinggal mengutip langsung di situ dengan memberikan ya, nah itu tadi analisa yang disebut dengan bukan analisa kalian ya. Jadi kan ada nanti itu dalam kerangka berpikirnya itu kan kalian akan menulisnya itu. Jadi sejarahnya begini ya kan. Kemudian dalam 1 tahun itu dalam bentuk tabel itu berapa yang dibaptis, berapa yang ini. Ya kalau memang lengkap seperti itu ya lebih baik gitu. Ya. Ya, Pak. Nah, kemudian Tapi referensi kemarin, gimana? Pak, saya potong. Tapi kemarin kami sudah wawancara sama pastor parokinya. Tapi pastor parokinya tidak ada memberikan diktat atau buku tadi, Pak. Jadi kami memang wawancara langsung. Ya, enggak apa-apa. Kalau memang apa yang disampaikan, ya kan tetap kita harus wawancara pastor paroki langsung. Ya kan, tentang ini ya. Bukan kita ingin menguji pastor parokinya, tetapi juga kita bisa bertanya kepada misalnya, ya kan. Di situ kan beberapa dosen dari yang ada di situ ya kan juga dari paroki Keluarga Kudus, bahkan DPP-nya gitu. Sebenarnya kalian tidak terlalu sulit gitu, Pak. Mungkin dari mereka ada informasi orang-orang mana yang bisa didatangi, ditanyakan kan. Lalu kalau misalnya ya itu tadi saya katakan kalian tetap harus pergi ke kuskupan. Di kuskupan itu ada itunya ya. Sepertinya di kuskupan itu sudah ada websitenya yang membahas tentang itu. Tinggal kalian memberikan secara ya sistematis dalam makalahnya tuh. Nah, sumbernya tuh begitu banyak. Baik, kelompok 4 gimana? Paroki mana? Delta Kapuas Rasawajaya, Pak. Ya, tadi saya ada komunikasi dengan salah satu kelompoknya ya. Nah, gimana tuh Paroki Delta Kapuas? Berdua malah tadi tuh. Oh iya, baguslah, Pak. Ya, maksudnya gimana tuh perkembangannya? Bagus, bagus tuh. Apakah di sana sudah menyelesaikan tulisannya atau bagus gimana? Ya kan? Ya bagus tuh kan macam-macam. Bagus udah selesai atau bagus sudah dapat dokumentasinya atau bagus dapat Kalau masalah dokumentasi kami udah dapat, Pak. Terus masalah bukunya ada juga. nah, ya itu jadi Kalau kan pastor paroki udah kami wawancarai. baik. Daftar referensinya itu masukkan ya. Kalau memang ada Oh iya, bukunya. Pak, baik. Cuman persoalannya itu minimal 10 referensi. Kalau bisa itu kalian mencari kutipan langsung
dari sumber internet, sumber sekunder tidak apa-apa. Misalnya pemberitaan blogspot ini atau pemberitaan ini. Bisa jadi ada yang direferensikan oleh media mainstream ya, media arus utama tuh. Jadi kalau misalnya ada jurnal yang membahas tentang paroki itu diambil saja nanti. Iya, Baik, selanjutnya kelompok 5 ya. Paroki apa? Kelompok 5. Paroki Bunda Maria Jeruju, Pak. Ya, Paroki Bunda Maria Jerujo. Tadi saya ada tanya, ya jangan lupa kalau ada wawancara dengan pengurus DPP-nya, dengan pastor parokinya, ya, digali. Kemudian kalau ada sumber-sumber tertulisnya, sepertinya tahun lalu itu ada sumber tertulis yang didapatkan oleh kakak tingkatnya ya waktu itu ya. Jadi kakak tingkatnya itu ada menulis tentang itu, ya, bisa ditanyakan ya. Kemudian begini, kalian bisa juga mendapat acuan dari makalah yang sudah dibuat oleh kakak tingkatnya dulu. Nah, boleh dicari itu, apakah mereka masih menyimpan filenya? Karena saya juga minta mereka buat dalam bentuk PDF, tetapi bukan mengutip langsung dari itu. Misalnya tiba-tiba semuanya plagiat dari hasil makalah kakak tingkatnya, ya mereka akan marah begitu, karena mereka harus ke lapangan. Jadi dikonfrontir, misalnya hasil wawancara dulu, mungkin elemen sumbernya itu kan orang, elemen sumbernya ingat ya orang ya. Dari elemen sumber itu kan kalian kan wawancara tuh. Nah dari wawancara mungkin konsistensi, karena kan kalian pakai metode kualitatif ya. Jadi wawancara boleh 1-2 orang ya, pastor paroki dengan orang yang ditokohkan, atau ya minimal 2 orang lah. Itu minimal ya. Kalau yang sumber-sumber yang bukan elemen sumber itu hanya sebagai sumber informasi saja begitu. Misalnya ketemu Pak Satpamnya nih, oh gereja ini gini deh, ini, oh itu dicatat saja, tapi bukan sebagai elemen sumber gitu Pak. Nah itu, belum ke lapangan kan? BMJ? Belum, Pak. Belum ya? Pak, kalau jadi hari Jumat, Pak. Ya, karena dari PKK 5 juga katanya hari Jumat. Nah, Iya, itu kalau yang namanya wawancara model itu sebenarnya kalau kita buat makalah itu hanya kitanya yang ada ya. Jadi kalau kalian itu sistemnya dijelaskan oleh ini, berarti pertanyaannya itu harus gonta-ganti. Artinya nanti kelompok PKK 5 itu, kemudian kelompok PKK 4 itu juga. Jadi jangan hanya numpuk di kelompok PKK 4 yang nanya, yang lain tinggal catat-catat saja kan. Nah, kalau bisa dokumentasinya itu kalian pakai video saja. Karena apa? Karena video itu mudah ketimbang audio. Audio itu kita sulit nanti. Kalau ada elemen sumbernya video itu direkam ya. Lebih enak begitu. Ada satu yang merekam, satu yang mewawancarai ya. Karena itu bisa dijadikan nanti waktu membuat yang namanya makalah video itu bisa menjadi semacam ya informasi-informasi yang audio visual lah. Oke, baik, kelompok 6 gimana? Kelompok 6? Ada kelompok 6 perwakilannya? Saya Pak. Ya, silakan dijelaskan. Kalau paroki mana? Kita paroki di katedral, Pak. Paroki katedral. Wah, itu sih melimpah sekali itu sumber referensinya. Jadi kalau paroki katedral kalian hanya 10 referensi itu berarti kalian agak malas tuh. Karena referensinya banyak ya. Ada, kalau tidak salah pada kemarin itu misa 115 tahun paroki katedral itu ada semacam buku atau kayak kompilasi yang diterbitkan oleh panitia. Itu kalau kalian bisa dapat itu luar biasa tuh. Ya. Ya, Pak. Mengenai referensi itu kita langsung dikasih bukunya, Pak, dari Romo Alek. Nah ya, kalau dikasih bukunya bagus sekali, tetapi ingat referensi buku itu bukan itu yang dikutip. Yang dikutip itu adalah hal-hal yang sifatnya
ya sesuai dengan penulisan makalah yang sudah saya sampaikan dalam sistematika ya. Kan udah saya sampaikan di grup tuh. Bagi yang kelewat bisa ketua kelasnya tampilkan lagi di grup sistematikanya ya. Oh ya Pak, berarti yang dikutip bukan hanya dari buku itu saja ya Pak? Ya, buku itu sebenarnya itu sudah sangat jelas, tetapi pembuatan makalah kan lebih pada eksploratif kita. Ya kan bagaimana sejarah itu menggambarkan ya kan proses ya pewartaan di paroki itu. Nah, nanti di dalam kesimpulan dan sarannya nampak tuh. Nah, tapi kalau misalnya ngutip semuanya full, itu namanya bukan ngutip, itu menyalin ya, bukan membuat makalah namanya. Nah, kalau bisa waktu studi lapangan itu, atau misalnya waktu wawancara lapangan itu ya, orang yang diwawancarai itu harus dipoto juga bersama kalian, begitu. Lalu, Iya. ya, kemudian parokinya, gerejanya ya. Ya Pak. Ya baik, bagus kalau sudah dapat bukunya, tetapi ingat itu elemen sumbernya kalau udah punya, coba kalian lihat lagi cross check elemen sumber dari yang pernah menulis itu juga supaya di cross check. Nanti dalam kesimpulan dan saran itu dimunculkan, misalnya ya kan, saran tuh ada perbedaan tanggal mengenai misalnya pastor ini menurut referensi buku tercatat tanggal segini. Nah, menurut saran kami ya ini harus dikoreksi untuk yang koreksinya adalah tanggal ini. Ya bisa terjadi orang membuat makalah error, salah. Dia ngutip salah begitu. Nah itu. Baik, berikutnya kelompok 7. Saya Pak, perwakilannya Pak. Ya silakan. Gimana kelompok 7? Kalau untuk turun ke lapangan untuk mengambil dokumentasi sama wawancara sudah kami lakukan Pak. Pada Paroki hari apa nih? Kemarin. Paroki. Gembala Baik Senghi. Oh, Gembala Baik Senghi ya. Jadi udah dapat referensinya. Untuk referensi yang lainnya kami masih cari. Ya masih cari ya. Nah, kembali lagi kalau merasa kesulitan tuh kalian bisa memang datang ke Kuskupan ya. Kuskupan itu depan Universitas Katolik Agustinus Hippo tuh. Boleh 1 orang untuk pergi ke sana untuk mencari referensi primernya ya, atau ini kemudian bisa dipoto atau difotokopi karena biasanya di situ sangat lengkap dia ya. Nah, minta izin dulu ya, makanya alma mater dipakai, identitas pengenal dipakai ya. Baik, untuk kelompok 8 6 7 8 sekarang 8. Kelompok 8 ada? Kelompok 8. Ada Pak. Ya, silakan. Kelompok 8. Paroki mana? Paroki Santo Hieronymus Pak. Ya, Santo Hieronymus Tanjung Hulu. Ya, silakan. Kami sudah turun di lapangan tanggal 5 hari Sabtu Pak. Ya. Jadi kalian udah dapat itunya. Kan ada gereja sebelum di situ tuh. Ya. Itu sebenarnya tidak terlalu jauh tuh. Itu dulu stasi bersama namanya. Gereja bersama tuh. Nah, kalau kalian dapat fotonya ya lebih bagus, kalian bisa kunjungi di situ. Lalu ada, tidak salah mereka udah menyusun buku referensi juga kalau tidak salah ya. Gimana? Ada ketemu pastor parokinya? Kami sudah pastor parokinya sibuk Pak, jadi kami wawancara di sekretariat. Ya disebutkan saja namanya siapa kan gitu. Yang jelas ya. Ya, hampir sama ya dengan kelompok lain. Baik, selanjutnya kelompok 9. Saya Pak, Ya, kami wawancara di paroki Fidelis, Santo Fidelis Sungai Ambawang. ya, gimana? Udah ketemu pastornya? Kemarin ketemu pastornya itu sebenarnya hari Rabu perginya, lalu hari Rabu lalu enggak jadi ngepak karena pastor parokinya ada urusan di Kuskupan. Lalu diundur hari Jumat.
Oh ya, Janjiannya itu jam 11. Terus baik. teman-teman kami kan masih ada kegiatan di luar juga kan di kampus. Hmm. Ngurus yang besar. Terus kami ke sana itu udah jam 12 lewat. Jadi pastor parokinya udah nggak ada di paroki, dia Hmm. lagi ngurus umat jemaatnya yang ini anak banjir. Oh ya, Terus waktu sih sumbangan-sumbangan itu. baik, Jadi baik. pas kemarin itu wawancaranya sama ketua DPP, Mm-mm. dan itu pastor parokinya termasuk baru di situ. Oh gitu. Ya, itu kembali lagi ya, kalau Terus misal, kami minta gimana? Dokumentasinya diambil ya? ada Pak. Baik, baik. Kemarin tuh sempat mau divideokan, tapi mereka bilang nggak usah, difotokan saja. Ya, kalau video itu kan sebenarnya, ya artinya kalau foto dan video itu sebenarnya sekarang namanya video itu, karena itu daerah publik ya sebenarnya tidak ada masalah sih. Ya, cuman kalau hanya dapat foto ya bisa divideokan juga sih sebenarnya. Ya, kalian juga bisa ngambil video-videonya dari ini ya. Kalau misalnya mau ngutip, kalau buat misalnya videonya nanti misalnya ngutip apa, kan kalian kan pasti ngambil video di depan gerejanya kan, ada kan? Oh, nggak ada itu kemarin Pak. Nggak sempat. sempat. Hmm. Ya, karena buru-buru juga. Kemarin mereka tuh lagi nyiapkan sumbangan buat yang mereka yang terkena banjir Pak, yang bawah. Ya, kan nggak mungkin Jadi juga. pas wawancara kemarin mereka juga sibuk. Oh ya. Ya pokoknya nanti segera inilah ya, segera dikemas biar bisa saya cek. Baik, selanjutnya kelompok 10 ya. Kelompok 9 udah? Kelompok 10 kah kelompok 9 nih sekarang? Kelompok 10 ya, silakan. 10 lagi Pak. Ya, silakan. Ya, kami ke gereja MRPD Pak. Gereja MRPD udah ke sana. Sudah kemarin kami ketemu ke gerejanya, sudah ke sekretariat. Nah terus orang sekretariatnya bilang langsung chat sama Romoja, soalnya dia nggak tahu kayak sejarah-sejarah tentang gereja gitu kan Pak. Nah terus kami langsung chat Romo, terus Romonya bilang bisa ketemunya pas selesai misa hari Minggu. Nah waktu itu kami sudah setuju Pak. Waktu pas hari Minggunya kami jadwalnya tiba-tiba nggak bisa karena saya pada waktu itu pas misa paginya mau misa pagi, kami ada pertemuan Krisma di Agustinus. Malamnya ada teman saya satu orang, dia nggak bisa katanya kalau misa malam karena dia jauh, dia dari Ambawang. Nah terus kami konfirmasi lagi ke Romonya, bilang nggak bisa, langsung bilang kan Pak nggak bisa. Nah terus belum ada info lagi nih Pak, belum ada balasan dari pastor. Nah terus tadi saya juga udah tanya ke PKK 5 yang pergi ke MRPD, katanya mereka juga belum ke sana karena Romonya katanya sakit. Sekarang masih dirawat. Ya, jadi begini saja, kalau nanti misalnya kan timeline-nya itu kan tegak waktunya minggu ini udah ke lapangan. Kalau memang udah ada orang yang misalnya itu ya bisa ketemu dengan DPP-nya atau orang yang bisa diwawancarai. Begini, kalian harus menyampaikan identitas kalian. Kalian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, ini penyusunan makalah. Ya kami mau dibantu, apakah ada orang-orang tertua yang bisa kami datangi untuk diwawancarai, untuk menulis makalah tentang sejarah gereja MRPD. Jadi langsung to the point saja. Nah, kalau kesulitan datang berempat, makanya dikejar misalnya kalau dapat elemen sumbernya tuh nanti di situ, oh coba datangi Bapak ini, dia akan menjelaskan nih. Nah, nanti kan wawancaranya tuh kan pasti akan ada loss juga. Makanya datangi kuskupan apakah ada referensi. Karena di situ lengkap tuh pastor-pastor parokinya itu. Ya persoalan orang tidak mau mengasih data itu kan karena kita tidak lengkap identitas kita. Kita tidak menggunakan atribut alma mater. Makanya ketika kalian pergi alma mater dengan KTM tuh sebenarnya
ya kalian ini harus pakai, biarpun misa pada hari Minggu pada saat wawancara tuh kalian harus pakai alma mater itu, karena alma mater itu adalah lambang identitas bahwa kalian adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri, kan begitu. Ya kalau memang mereka tidak bisa memberikan informasi kan, berarti kan kita sudah berusaha untuk mencari itu. Nah itu ada kendalanya nanti kan dalam makalahnya kan di itu. Kalau tenggat waktunya kalian nunggu-nunggu ke lapangan, lalu tidak dapat elemen sumbernya, tidak dapat misalnya pastor paroki dan sebagainya, ya kan? Mengapa harus ke pastor parokinya? Karena pimpinan umat di situ pastor paroki. Nah, kalau pastor parokinya mereferensikan seseorang untuk diwawancarai, ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya tidak dapat referensi dari sumber sekunder juga ini kan. Jadi tetap harus pergi ke kuskupan nantinya ya. Misalnya cari referensi itu kan begitu. Baik, kelompok 11 ya sekarang ya. Silakan. Ya Pak, kelompok 11. Kami kelompok 11 ke itu Pak, ke gereja Stella Maris di Ya, Siantar. setelah Mari Siantar. Silakan. Nah, untuk turun ke lapangannya tuh kami belum turun Pak, tapi kami udah chat sama Romo parokinya. Kami chat kan bilang kalau kami dari kampus Takat mau itu mewawancarai mengenai sejarah gereja Stella Maris. Terus kata Romonya bilang untuk sejarah gerejanya mungkin dia tidak bisa menjelaskan karena dia baru 4 tahun pelayanan di situ. Jadi Ya. mungkin dia hanya bisa bercerita selama 4 tahun dia pelayanan di situ. Nah, tidak masalah. Untuk sejarah gerejanya tuh ada dia kasih referensi buku Pak, ada buku yang memang ditulis tentang gereja Stella Maris. Ya. Nanti kan sudah bilang pas kalian ke sini boleh kalian pinjam, kata dia bilang. Ya. Baik, itulah yang sebenarnya kalian harus kejar ya. Setiap gereja tuh punya buku referensi yang ditulis. Nah, buku itu bisa kalian fotokopi atau pinjam, atau kalau memang bukunya tipis bisa kalian foto dan sebagainya. Nah, mengapa penting buku referensi itu? Karena referensi itulah yang membuat jejak rekam langkah kalian membuat makalah tentang sejarah gereja itu nanti menjadi valid begitu. Karena apa? Karena itu penyusunan itu pasti sudah mengalami tahap, ya kan, tahap uji materi baik wawancara langsung maupun sumber-sumber data yang saki dari data-data, misalnya data-data SK, data-data ini ya. Tetapi perlu juga yang dipahami itu perspektif dari pandangan dari pastornya, parokinya, misalnya memang 4 tahun ini gimana. Nah, itu nanti dibawa dalam analisa tadi itu. Dalam pembuatan makalah itu kan ada analisa. Selama 52 tahun misalnya parokinya begini, ya harapannya apa dan sebagaimana, itu juga ditulis. Makanya elemen sumber pastor parokinya walaupun dia baru mau sebulan mau apa, dia tetap sebagai pimpinan umat di situ yang memiliki referensi yang clear ya. Baik, sampai di sini ya kan sesuai dengan waktu kita, tidak lama ya untuk asistensi yang pertama. Ada yang mau ditanyakan lagi dari 11 kelompok atau ada kelompok yang tertinggal? Saya tadi ada? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Ada yang masih mau ditanyakan? Pak, izin. Silakan. Di kelompok 6 untuk dokumentasinya kita sudah ada, tapi dalam bentuk bersama. Dan untuk videonya kita juga ada, tapi dalam video itu hanya sebuah rekaman bahwa Romonya menjelaskan tidak terlalu mendalam tentang sejarah, hanya memberitahukan bahwa Romo Alex tidak bisa memberikan penjelasan lebih mendalam untuk sejarah gereja di katedral. Makanya kita langsung dikasih buku tadi itu, Pak. Ya, ya enggak apa-apa. Artinya kan begini, karena keterbatasan waktu juga pelayanan untuk umat kan. Kemudian juga mungkin dia ada kegiatan-kegiatan yang lebih krusial. Yang jelas ketika ada bukunya itu kan bisa menjadi suatu catatan sejarah, ya kan. Kalau makalah ini kan lebih sifatnya kita mulai melakukan yang namanya penelitian awal begitu. Nah, catatan-catatan awal untuk melakukan penelitian lebih. Lalu RTL rencana tindak lanjutnya nanti ya kalau makalah kalian bisa dipakai oleh misalnya ya adik tingkat kalian lagi untuk mengeksplorasinya. Maka makalah itu sebenarnya ya kan semacam karya tulis ilmiah itu
ya temuan awal lah, atau temuan mendalam. Bisa jadi juga temuan yang mungkin tidak penting-penting amat. Ya, tetapi semua tulisan itu pastilah memiliki bobot. Makanya bobotnya itu dibuatkan semacam videonya di YouTube. Nah, di YouTube itu ketika nanti tidak bisa ditanggapi tahun ini, bisa jadi 5 tahun ke depan ditanggapi orang. Oh, mohon maaf ya, ini sebenarnya ada pastor ini loh ini. Ah, itu kan temuan yang luar biasa begitu. Tapi kalau kita tidak memulai, kita tidak tahu ini, sehingga kita cross check. Nah, menurut catatan yang disusun oleh gereja ya tidak ada nama ini begitu. Nah, kalau terjadi yang namanya itu kan makanya kita buat yang namanya semacam referensi awal untuk terjadinya diskusi sosial, karena kita tidak bisa mencari sumber terlalu banyak kan. Nah, nanti ketika kalian menjadi peneliti, itu menjadi semacam ya catatan awal, atau makanya makalah kalian di PDF-kan dan jangan sampai hilang. Makanya yang paling utama ada dokumentasi di YouTube-nya itu yang kalian buat gitu. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada lagi cukup ya untuk asistensinya hari ini. Kita masih ada 4 kali asistensi lagi. Ya, kalau untuk asistensi kelompoknya itu ya, kalau diperlukan saya siap. Nah, jadi demikianlah. Sekali lagi silakan, tenggat waktu kita tinggal hanya 2 minggu. Pertemuan minggu depan pertemuan 5, pertemuan 6. Nah, di pertemuan 5 ini semuanya sudah selesai ke lapangan. Maksudnya minggu ini sudah ke lapangan. Jadi di pertemuan 5 itu tinggal kalian menyusun ya. Kemudian pada pertemuan 5 kalau ada yang sudah bisa selesai, tapi sebelumnya nanti itu harus dikonsultasikan ke saya mengenai ini ya. Yang jelas asistensi itu adalah melihat ya kan kebersamaan kalian dalam mengelola teamwork untuk membuat makalah. Nah, jadi nanti mau penelitian apapun ada namanya teamwork, kerjasama. Nah, di situ. Jadi penelitian itu kalian sudah memulai langkah bagaimana caranya melakukan penelitian atau tindakan awal untuk melakukan yang namanya observasi, dan juga begitulah caranya ya. Jadi itu seperti diklat langsung begitu. Baik, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami disertai oleh bimbingan-Mu. Semoga karya tulis kami, makalah kami untuk sejarah gereja, khususnya judul-judul yang kami telah pilih, gereja-gereja Katolik yang ada di Kota Pontianak dan di Kuburaya, dapat kami tulis menjadi suatu referensi yang memberikan pengetahuan dan juga kekuatan iman kepada kami bahwa gereja bertumbuh karena kehendak-Mu. Berkatilah kami yang sebentar lagi akan istirahat, lindungilah, sertailah, dan berkatilah para orang tua kami, para saudara-saudari kami, kawan-kawan kami, dan kami sendiri, agar kami menjadi pribadi yang selalu setia kepada Yesus Kristus. Semua ini kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.